Hai, halo Pisces, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Pisces ya. Ketemu lagi dengan saya Sari Baiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngobrolin tentang cinta segitiga Pisces. Kira-kira bagaimana perasaan dia kepada kamu dan bagaimana perasaan dia kepada seseorang yang lain. Di sini bisa jadi kamu posisinya adalah sebagai pasangan sah atau justru sebagai orang ketiganya ya. Jadi bisa macam-macam, oke? Dan kita akan lihat nanti di akhir dia akan memilih siapa kira-kira. Oke, well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart sayangku ya, karena kan nggak mungkin ya nasib semua orang sama. And thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini yang saat ini sedang mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan, kiranya kepada kamu diberikan ketenangan batin, kepada kamu diberikan kedamaian, diberikan kebeningan diri, dan diberikan kejernihan pikiran, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, kita akan mulai dengan energi seseorang yang lain. Energi dia terhadap seseorang yang lain. Wait, sabar. Energi dia terhadap seseorang yang lain. Oke. Ups, sabar. Oke, di sini ada The Hermit. Lalu Knight of Cups. Oke. The Empress. Four of Swords. Iya. Lalu ada The Hierophant reverse. Oke. Dan di sini saya akan menarik energi dia kepada kamu. Energi dia terhadap kamu. Energi dia terhadap kamu. Oke. Energi dia terhadap kamu. Energi dia terhadap kamu. Energi dia terhadap kamu. Ada Five of Pentacles. Ada The Tower reverse. Oke. Ada Temperance reverse. Two of Pentacles reverse. Wow. Reverse semua ya. The High Priestess. Oke. Oops. Oke, kita akan lihat dulu bagaimana sikap dia atau energi dia terhadap seseorang yang lain terlebih dahulu ya. Well, ternyata seseorang yang lain ini bikin dia calm ya, bikin dia calm down, bikin dia merasa peaceful, merasa tenang, merasa relax ya. Dan dia mencintai kok. Dia mencintai seseorang yang lain ini ya, pasangannya yang lain. Dia mencintai pasangannya yang lain. Dan di sini ternyata pasangannya itu keibuan. Kalau misalnya laki-laki ya keibuan. Ada ya laki-laki keibuan. Maksudnya begini. Menunjukkan kualitas atau sifat-sifat sebagai seorang ibu yang kalem, ngemong, mengayomi, menghibur seperti itu, yang membimbing ya, memiliki kualitas-kualitas sebagai seorang ibu gitu. Dianya, maksudnya pasangannya memiliki kualitas seperti itu sehingga dia ini merasa merasa tenang, merasa diayomi, merasa damai gitu dianya ya. Saya lihat hubungan ini sempat kayak mau bubar gitu ya. Dia ini sempat kayak menarik diri. Aku mau menjauh deh gitu, tapi ternyata balik lagi ya.
Aku mau menjauh dari hubungan ini, tapi ternyata balik lagi. Mau meninggalkan hubungan ini tadinya, tapi ternyata balik lagi. And lebih dari itu, ini hubungan sebetulnya kalau saya lihat ini adalah sebuah hubungan yang mungkin di tatanan sosial masyarakat itu tidak terlalu disambut, ya. Artinya banyak yang tidak menyukai hubungan tipikal ya hubungan seperti dia dengan seseorang yang lain ini gitu di tatanan masyarakat. And sekarang kita lihat dengan kamu. Energi dia terhadap kamu. Well, dia terhadap kamu saya lihat ini sudah mulai renggang ya. Sudah mulai renggang. Five of Pentacles di dalam hubungan sebelumnya atau ketika kalian masih bersama ini sebenarnya ada banyak kesedihan, tidak harmonis, banyak konflik, berantem, terus kemudian bahkan rezeki pun juga ikut-ikutan seret ya. Rezeki pun juga ikut-ikutan terganggu. Namun hal ini membuat kamu mungkin kayak lebih gencar untuk beribadah gitu ya, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Begitupun dia ya. Jadi ya kalau saya lihat ini adalah mungkin saya nggak tahu ya, kamu bisa jadi kamu adalah pasangan saya atau kamu orang ketiganya ya. Tapi ini adalah sebuah hubungan yang ketika kalian masih bersama itu lumayan banyak konflik gitu sih. Ya lumayan banyak konflik dan saat ini kamu sedang dalam kondisi ingin menenangkan diri, oke? Kita lihat bagaimana perasaan dia kepada seseorang yang lain. Perasaan dia kepada seseorang yang lain. Perasaan dia kepada seseorang yang lain. Perasaan dia terhadap seseorang yang lain. Bukan berhenti berharap. Oke? Iya. Sebenarnya dia, orang yang kamu tuju ya, dia, nama pasangan kamu ini, orang yang kamu tuju ini, menyadari bahwa seseorang yang lain itu sebetulnya bukan untuk dia. Namun, hatinya sudah tertaut ya kepada seseorang yang lain. Sudah terpaut dan sudah tertaut kepada seseorang yang lain ya. Dan dia senang banget ketika spend time bersama orang ini, bersama orang ini. Dia senang ketika bercakap-cakap, itu dia merasa happy ya. Dia sayang ya. Sayang kepada seseorang yang lain ini, aku sayang padamu. Dia berkata seperti itu. Dan sepertinya sulit untuk menggeser posisinya karena dia menempatkan seseorang yang lain ini di dalam hatinya begitu dalam ya. Aku ingin kau tahu isi hatiku. Ada satu keterpautan ya kepada seseorang yang lain ini, sepertinya cintanya begitu mendalam ya dia kepada seseorang yang lain. Sekalipun dia sadar bahwa seseorang yang lain itu sebetulnya bukan ditakdirkan untuk bersama dengan dia gitu ya. Dan ya dia pengen berhenti berharap sih pasangan kamu ini pengen udah deh aku nggak mau ngarep-ngarep lagi gitu ya. Tapi ya hatinya tertuju pada seseorang yang lain ini ya. Dan kita lihat bagaimana perasaannya terhadap kamu. Apakah dia juga menyayangi kamu sama seperti dia menyayangi seseorang yang lain ini? Oke, kita lihat ya. Oh, dia merasa lelah ya. Aku lelah dengan hubungan ini. Ya itulah kenapa sekarang jadi agak renggang gitu. Karena dia merasa lelah dengan hubungan antara kamu dengan dia ya. Dia merasa lelah. Tapi sekalipun dia lelah, dia nggak rela juga loh kalau misalnya kamu itu punya seseorang yang lain. Ya ini egoisnya ya, karena dia merasa bahwa kamu itu masih teritorinya dia gitu loh. Atau ya dia nggak mau aja gitu kamu berhenti mencintai dia ya. Jadi dia gelisah nih ngebayangin misalnya kamu punya yang lain atau misalnya kamu dekat sama orang lain, dia masih kepo-kepo sama kamu ya. Gelisah membayangkan kamu itu bersama dengan yang lain. Masih ada rasa sayang. Dia masih sayang, masih ada rasa sayang walaupun sedikit ya, tidak sebesar intensitasnya dengan seseorang yang lain ini. Dan dia berkata, dia pun pengen kok kamu tahu dan mengerti bahwa sebenarnya dia itu masih ada rasa sedikit sayang, makanya dia tantrum nih ketika membayangkan kamu itu bersama dengan yang lain.
Oh ya, dan ada pertanyaan mengapa kau tiba-tiba berubah? Mungkin ada perubahan dari diri kamu ya. Ada perubahan dari diri kamu yang mungkin tadinya kamu mau gitu, mau aja, sabar aja. Terus kemudian sekarang mungkin kamu udah nyadar bahwa ini bukanlah satu hubungan yang kamu inginkan gitu ya, dan tiba-tiba kamu berubah. Dan dia menyadari perubahan tersebut, dia kerasa gitu. Merasakan perubahan tersebut, dan dia di sini jadi malah kayak seolah-olah nggak rela kalau kamu jauh. Karena kamu berubah, dia menyangka bahwa kamu memiliki seseorang yang lain gitu. Oke, ini bisa vice versa sih. Ini bisa jadi ini adalah yang kamu rasakan ke dia atau yang dia rasakan ke kamu ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, saat ini kita akan lihat bagaimana ending atau akhir dari hubungan ini. Kira-kira endingnya itu dia akan bersama dengan siapa? Bersama dengan seseorang yang lain atau bersama-sama dengan kamu? Oke. Oke, Anda unconditional love di sini. Mencintai tanpa syarat. Oke. Aha. Ya. Dengan seseorang yang lain ini dia mencintai tanpa syarat ya. Benar-benar cintanya tidak berakhir. Cinta yang kayak semacam eternal love gitu. Cinta yang tidak berakhir, tapi di depannya mereka akan berpisah. Ya. Entah bagaimana, semesta akan membawa mereka kepada perpisahan. Dan ini adalah satu hal yang menyedihkan buat dia. Ya, karena memang dia ini mencintai seseorang yang lain ini gitu ya. Saya soalnya mau pakai musuh, mau pakai rival gitu nggak enak ya. Bahasanya gimana gitu. Oke, and then perasaannya terhadap kamu. Kocok dulu sebentar. Lalu bagaimana? Kira-kira bagaimana endingnya? Wait. Sabar. Belum. Endingnya ketika bersama dengan kamu tuh sabar. Oke deh, ya udah. Endingnya bersama dengan kamu pun dia juga berpisah ya. Dia juga berpisah. Bersama dengan kamu berpisah. Bersama seseorang yang lain pun itu dia berpisah. Jadi mungkin kalau bersama dengan kamu itu perpisahannya mungkin menyakitkan ya. Dan bersama dengan yang lain ini ujung-ujungnya ternyata dia berpisah nggak tahu karena apa. Karena sesuatu atau apa, tidak tahu ya. Tapi yang jelas endingnya adalah dia tidak bersama dengan kedua-duanya. Tidak bersama dengan kamu, juga tidak bersama dengan seseorang yang lain ya. Oke, dan apakah nasihat semesta buat kamu yang sedang berada di dalam posisi ini? Ada kehilangan. Kadang-kadang kamu belajar ya melalui kehilangan. Ya, dan ketika merasakan kehilangan itu kan ada sebuah lubang gitu di dalam hati kamu. Dan lubang itu akan mengundang ya. Akan mengundang cinta ya, mengundang cinta maksudnya cinta ilahi ya. Mulai diisi dengan cinta ilahi, dan jika kamu berserah atau menyerahkan semuanya kepada semesta, dan seseorang yang hilang dari dalam kehidupan kamu itu akan diganti oleh semesta, akan kembali ya. Kembalinya maksudnya dalam sosok yang lain atau dalam bentuk yang lain ya. Bisa jadi kamu akan bertemu dengan seseorang yang lain yang lebih pantas dan lebih sesuai untuk kamu. Tapi yang jelas melalui kehilangan kamu belajar, dan ini adalah satu pelajaran yang berharga ya buat kamu. Pelajaran yang indah. Di sini kamu bisa belajar untuk mengambil makna. Kamu pun bisa belajar tentang cinta tak bersyarat. Kamu belajar tentang arti sebuah hubungan ya. Ini indah sebetulnya ya. Kita memandang dari sisi indah, memandang dari sisi positif ya. Oke, baik, kalau misalnya dengan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Namun kalau misalnya nggak resonate juga nggak apa-apa sayangnya, berarti bukan buat kamu. And buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja membayar ya Alejandro, oke? Kalau misalnya kamu nggak ada budget, kamu bisa nyalakan loncengnya. Bunda itu sering live ya, sering siaran langsung di YouTube, oke? Sering siaran langsung di YouTube. Di YouTube sayang, jangan WhatsApp ya. Sering siaran langsung di YouTube, oke? Dan kemudian
nanti dinyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Oke, Well, aku mendoakan segala yang terbaik buat kamu ya. I love you kesayangan. Bye-bye.